Nah, sekarang saya pengen tahu Pak, Bapak menggembalakan gereja itu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Setelah itu? Setelah itu debat dengan Pak Haji Jalal Muhsin. Jalal Muhsin. Ya, waktu itu kan kami kembali ke Gunung Kidul lagi untuk mencari domba yang sesat lagi. Ya. Di sana ketemu dengan Pak Jalal Muhsin ini punya lembaga namanya Korp Dakwah Pedesaan. Korp Dakwah Pedesaan. Oh. Nah terus tidak lama Pak Jalal kirim surat ke saya. Terima kasih pendeta, binaan ekonominya, sholatnya tak bina dewe gitu. Oh gitu. Nah suratnya itu masih ada sekarang. Tak simpen itu. Sama Bapak sama masih disimpan. Itulah itu jimat itu. Jimat. Loh, jadi ceritanya bagaimana Bapak bisa kenal dengan Pak Jalal Muhsin itu? Ya karena di lapangan antara tim kami dengan tim Pak Jalal ketemu. Bersaing. Bentrok. Enggak sih, ya cuma ya kami diancam-ancam gitu loh. Oh, terus akhirnya bisa terjadi debat itu gimana dan nah, gimana? Waktu itu Pak Jalal, saya nyari beliau. Saya bilang Jalal itu masih muda apa masih sudah tua sebenarnya. Kalau masih muda dijak gelut wae. Oh. Gitu. Terus? Ternyata udah tua. Oh. Nah, saya 28 tahun, beliau itu 60 tahun pensiunan. Oke. Walah, ini kan nggak imbang ini. Imbang. Terus? Nah, saya dan kami, keluarga kami itu dengan orang yang lebih sepuh itu sangat menghormati. Ya. Ya, terus setelah Bapak yang nantang beliau debat atau beliau yang ngajak Bapak debat? Kita dialog, ngobrol ringan. Ketemu di rumahnya? Terus beliau mengatakan, Mas, ini aja kita dialog, nanti siapa yang kalah ikut yang menang. Oke. Oh serius Pak? Serius. Pikir saya tanya Pak Jalal latar belakangnya apa? Saya guru SD. Saya nggak nanya organisasi. Kalau dia tahu kalau saya tahu beliau itu ketua majelis tabligh PP Muhammadiyah, mungkin mikir juga saya kan. Nggak jadi. Jadi waktu debat Bapak nggak tahu. Walah. Terus jadi debatnya di mana? Di rumahnya beliau. Di rumah beliau. Dari jam berapa Pak? Ingat memang sengaja, ternyata beliau itu sengaja mengundang saya seminggu 3 kali supaya saya tidak naik ke Gunung Kidul. Oh gitu. Jadi strateginya luar biasa, lebih canggih dia dari saya. Oh iya, jadi Bapak ditahan gitu sama dia. Biar nggak ke Gunung Kidul gitu. Iya. Jadi seminggu 3 kali ke rumah beliau. Iya. Hanya untuk berdebat. Saya tidak ngeh kalau saya sebenarnya itu merupakan suatu pencekalan gitu. Pencekalan. Yang Bapak pikirin mungkin Bapak mau nginjilin dia ya. Menang, Oke. Gitu. Nah terus Bapak jadi berapa kali debat sama dia? 3 bulan pertama, kemudian 6 bulan. Hah? Selama 6 bulan? Iya. Berdebat? Iya. Karena 3 bulan pertama tidak menghasilkan apa-apa. Jadi debatnya seminggu berapa kali? 3 kali. Seminggu 3 kali, debatnya selama 6 bulan. Buset, berapa kali pertemuan itu? Banyak banget. Enggak, itu Bapak sebenarnya sama Pak Jalal Muhsin itu berarti berdebat atau kursus Pak? Seminggu 3 kali sampai 6 bulan? Iya. Terus yang diomongin apa aja jadi Pak? Awal dari Trinitas sampai kepada Bible. Tentang kemurnian Bible dan sebagainya, kemudian kalimat Bible yang ada di dalamnya. Saya lihat dari Pak Jalal itu luar biasa, menyerap apa yang disampaikan oleh lawan. Waktu saya menanyakan tentang Al-Maidah ayat 10 10-11 itu langsung dia counter dengan, wah itu Injil sampean yang sekian-sekian gitu. Oh, langsung disebutin. Artinya beliau itu kan menguasai keduanya. Menguasai materi gitu. Berarti beliau kristolog, Pak? Beliau kristolog otodidak. Otodidak. Dan saya baru tahu itu. Oh ya. Setelah kalah. Taunya setelah kalah. Tadinya nggak tahu saya. Oke. Terus jadi Bapak kalahnya di mana? Sebenarnya saya nggak kalah. Oh, masih nggak ngaku juga. Tadi udah bilang kalah, sekarang sebenarnya nggak kalah. Nggak, tapi ngalah karena beliau udah sepuh, saya masih muda kan nggak enak toh kan. Oh iya. Jadi Pak Jalal kalau ngalah mawon. Oh gitu ya. Iya. Ingat nggak Pak? Yang Bapak sebut kalah itu poinnya apa? Lagi ngomongin apa? Saya waktu itu sedang menulis tesis. Oh, tesis untuk S2 tentang Muhammad di dalam Taurat dan tentang Muhammad di dalam Taurat.
Jadi penelusuran tesis ini ternyata saya ditolak oleh 3 pembimbing. Jadi artinya saya gagal. Ini Bapak nulis tesis lagi ngambil S2? S2. Di mana? Di STAAP Bandung. Di Bandung juga? Iya. Oh, ditolak sama 3 pembimbing? Iya. Alasannya? Karena ini tidak sesuai dengan kaidah teologi. Ganti aja judul. Loh enggak, gimana ceritanya kok Bapak penginjil kok malah menulis Nabi Muhammad di dalam Taurat? Begini, saya terinspirasi paman saya itu mati dibunuh oleh komando jihad. Oh, terus? Jadi kalau saya menguasai isi ajaran-ajarannya itu kan, ajarannya Muhammad dan lain sebagainya kan, berarti saya bisa menguasai juga umat Islam itu. Loh enggak, tapi hubungannya apa Pak? Bapak menulis tesis Nabi Muhammad di dalam Taurat itu maksudnya Bapak meyakini di dalam Taurat ada Nabi Muhammad atau nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi Bapak... saya ingin tahu tentang ajaran Muhammad sebenarnya seperti apa. Kalau sampai tega membunuh orang yang tidak bersalah. Waktu itu sebenarnya yang ada di dalam dalam benak saya. Oh, waktu itu Bapak berpikir begitu. Oke, terus Bapak akhirnya dikalahkan oleh Pak Jalaluddin itu dalam poin apa Pak? Ternyata apa yang saya angan-angankan kejahatan nggak ada gitu loh. Nggak ada. Oh, semuanya bisa dibantah. Nggak ada, iya. Malah dibantah dari Bible Bapak sendiri malah. Gitu. Jadi ada beberapa Bible mengatakan ada bukunya. Akhirnya saya buat buku. Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Oke. Karena itu ditolak, terus saya simpan. Terus saya ganti judul. Nah itu pada waktu itu salah satu koreksi tesis saya adalah bapaknya Yusuf Ismail itu, Al-Hadid. Oh, Pak Yusuf Ismail. Bilangnya gimana? Bapaknya beliau itu kan dulu asisten dosen pasca di STAAP. Beliau yang koreksi ini. Dia dosen. Mengoreksi tesisnya Bapak. Ini kamu ganti aja judul. Oke. Terus? Saya nggak tahu kalau beliau juga masuk Islam. Iya. Ustadz Yusuf Ismail tahu saya. Ini ayahnya ya, ayahnya Ustadz Yusuf Ismail ya. Oke. Dan saya adik kelas beliau di International Sending International Mission. Sending International Mission. Di mana itu Pak? Di Belanda. Ah, Bapak kuliah di Belanda? Iya. Adik kelasnya Pak itu? Adiknya Pak Rudi. Oh alah. Iya. Oh, terus jadi ketika Bapak sudah kalah debat, terus ngapain Pak? Pindah agama? Saya diusir. Enggak, tapi Bapak ketika sama Pak Jalaluddin itu berarti setelah debat, terus Bapak langsung pindah agama atau gimana? Iya, waktu itu kan 3 bulan pertama tidak ada ending. Akhirnya Pak Jalan mengatakan pokoknya sopo sing kalah melu sing menang. Itu. Terus? Pikir saya ya aja gitu. Ternyata beliau sudah menyiapkan notaris. Waduh. Nah itu. Jadi saya kejebak yang kedua. Nyiapin notaris, Bapak langsung tanda tangan aja. Tanda tangan. Terus Bapak syahadat. Nah setelah tidak ada ini kan tidak ada titik temu, dan saya mengakui dalam hati saya bahwa itu adalah kebenaran yang saya cari. Ya, saya mengatakan sama Pak Jalal, ini sebenarnya bukan masalah kalah menang. Penjenengan lebih sepuh sama si muda, tentu saya lebih menghormati penjenengan. Saya ngalah aja. Ya. Ngalah tapi masuk Islam. Terus beliau mengatakan, tapi bingile tanda tangan notaris gimana? Gitu. Ya sudah nggak apa-apa masalah. Dan saya pada waktu itu tidak pernah berpikir nasibnya akan jelek gitu setelah masuk Islam gitu loh. Jadi yaudahlah tanda tangan. Kemudian saya disahadat di kantor urusan agama Mantri Jeron pada waktu itu, Kota Yogyakarta, disaksikan oleh KUA dan teman-teman yang lain. Saya pulang. Waktu itu November. Jadi November sampai Desember sampai awal Januari, saya tuh masih khotbah di gereja. Walah. Terus? Ya. Dan saya udah syahadat masih khotbah?
Lah karena jadwalnya masih ada. Enteknya jadwal itu. Enggak, maksudnya sayang amplopnya nggak diambil. Nah waktu itu justru saya memimpin kebaktian Natal di Jongji, Korea Selatan, di gereja atap langit itu. Ya di mana Pak? Di Jongji. Jongji itu di mana? Di pulau Jongji. Di Korea? Korea Selatan. Oh, oke. Terus mimpin kebaktian Natal? Iya. Dalam bahasa Korea Pak? Enggak. Oh enggak, kirain. Bahasa saya. Bahasa saya. Tapi di Korea itu samaannya orang Korea. Oke. Itu masih. Istri saya masih ikut waktu itu. Jadi istri itu nggak tahu kalau saya udah masuk Islam sebenarnya. Oh gitu. Belum tahu. Nah setelah selesai itu Januari waktu itu Maret 94. 94. Saya mengatakan pada istri saya bahwa saya sudah masuk Islam. Kaget dong Pak istri Pak. Istri saya kan marah. Histeris Pak? Marah betul. Marah tapi dia enggak langsung dia berangkat ke Bandung. Dari Jogja. Cari tiket Bandung, lapor sama bapak ibu saya gitu. Saya diundang. Oke. Saya diundang, saya sampai Bandung. Kakak saya yang barep itu kan tentara. Maijen. Yang itu nembak bapak itu ya? Ya, yang ngasih waktu saya dilatih pendeta ngasih jas sampai sekarang masih jasnya. Jasnya Bolong. kancingnya itu logo TNI AD. Oh. Itu masih sampai sekarang masih saya pakai. Walaupun sudah robek-robek. Terus di sidang tadi keluarga itu. Nah, kakak saya yang barep itu bilang, batas saya dengan kamu itu pagar rumah itu dul ke sana. Artinya saya kan diusir. Udahlah pergi aja itu, diusir ini. Terus? Nah, saya nggak tahu setelah sampai di rumah mau ke bank, ke ATM, ternyata diblokir semua. Lupi itu iki aku rasa juga duit sedang uang yang ada di saku saya tinggal 15.000. Terus? Nah kan, waduh aku lebarin nang Jogja piye gitu kan. Tapi waktu itu bis Mandala itu cuma 4.500 dari Bandung sampai Jogja. Saya kan masih punya uang sisa sedikit itu. Sampai di Terminal Lumbur Harjo pagi mikir sama tinggal di mana. Nah terus saya ke rumah Pak Jalal itu. Pak Jalal saya cerita, ya pun sini aja, banyak teman kok itu. Itu mahasiswa PKL dari UIN itu ada di situ. Iya. Oh, tapi bapak sama istri baru terpisah? Ya, mulai saat itu udah pisah. Oke. Udah pisah. Anak ada Pak? Ada 2. Ikut istri semua? Atau ikut bapak? Ikut dari istri. Ikut istri. Jadi bujangan lagi dong? Ya itulah, ada itu sih teman-teman bilang golek liyane wae Mas. Terus dicariin beneran? Enggak. Oh belum. Nah saya berangkat ke Sumatera waktu itu. Oh iya. Karena memang tidak kondusif, sehingga saya berangkat ke Sumatera selama 6 tahun. Sumatera. Kita kan dulu pernah Pak ya, Bapak pernah cerita kan? Iya. Yang dulu Bapak bilang ke Sumatera dan segala macam. Mungkin itu nggak usah diceritain ulang Pak. Ya. Tapi berarti sekarang Bapak ini menjadi apa sekarang? Nah begini, kami sekarang dengan tim dan teman-teman yang lain itu menelusuri kayak jejak langkah dulu gitu, sehingga kembali ke kampung-kampung pelosok dan sebagainya yang sampai hari ini pun belum banyak perubahan. Bahkan untuk menghadapi Idul Adha ini belum satu pun dari warga masyarakat itu yang mendaftarkan diri ingin korban. Oke. Kan berarti perlu dikorbani. Perlu dikorbani. Iya, perlu dikorbani. Kita perlu berkorban maksudnya. Iya. Perlu dikorbani. Perlu diberi hewan kurban maksudnya. Kira-kira itu. Kan karena mereka belum mampu lah secara ekonomi untuk punya kambing satu terus dikorbankan. Itu sehingga
Nah, kita menuntut kepedulian teman-teman muslim ini seperti apa itu. Sekarang. Kalau dulu saya nuker 1 kambing dapat 5 domba. Nah, harusnya sekarang teman-teman muslim itu mengirimkan domba ke sana supaya dombanya nggak hilang. Ya. Nggak ditukar lagi sama orang gitu. Jadi biar dikurbankan. Gitu. Enggak, maksud saya sekarang Pak Ragil itu bergabung dengan organisasi apa gitu atau bekerja sebagai apa kami sekarang? ada sih kadang bantu ya, bantu di Arimatea, kemudian ada juga di beberapa lembaga, dan kami gerak sendiri sebenarnya. Karena kalau organisasi-organisasi itu kan sebenarnya masyarakat tidak paham. Sehingga kadang kalau datang ke kampung kemudian sudah membawa atas nama organisasi, justru malah dicurigai lebih dulu. Jadi motivasi apa? Karena begitu banyaknya orang pinter, sehingga banyak orang juga yang mengelabui orang lain. Gitu. Sehingga saya ke sana ya atas nama pribadi dengan teman-teman tim ya peduli dakwah, kayak Ustadz Yaya Hidayat, kemudian Ustadz Sigit. Nah, ada dari Ngaji Cerdas yang sering mendukung Ngaji Cerdas yang itu lagi nyari domba itu Pak ya? Ya, cari domba itu. Nyari domba buat dikorbanin maksudnya, bukan buat dimasukin gereja. Iya, supaya dombanya itu nggak hilang. Iya, dombanya nggak sesat. Dipotongin domba supaya dombanya nggak lari gitu. Ya. Nah, berarti kita boleh tahu tuh Pak, programnya seperti apa tuh? Ya. Lu ada program nggak, Sep? Ada sih. Nah, sini coba.